saya ingin menjelaskan secara lebih rinci dan detail terkait langkah-langkah yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kementerian lembaga terkait, BNPB, terkait dengan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kita ketahui bersama gunungnya tidak berhenti erupsi. Ya. Ini kalau erupsinya kecil-kecil tuh udah 134 kali. Mulai dari tahun 2024 sampai 2025. Yang besar sudah 8 kali. Jadi status sekarang gunung ini R3. Statusnya 3 ke 4 itu sudah 8 kali dalam 2 tahun terakhir. Artinya walaupun sekarang sudah ilmu pengetahuannya sudah semakin maju, kita semua yang ada di sini termasuk di pemerintah pusat sana tidak tahu sampai kapan Lewotobi itu berhenti erupsi. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, warga Flores Timur yang kebetulan di dekat Gunung Lewotobi, ya sudah harus memutuskan hidup masing-masing ke depan seperti apa. Kalau kembali ke tempat semula nggak mungkin. Saya katakan nggak mungkin. Ya, karena kita tidak bisa menjamin apabila kembali ke tempat semula selamat. Saya sebagai orang yang dari luar Flores Timur menyarankan untuk kebaikan, untuk keselamatan daripada anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita putuskan untuk kita keluar dari kawasan risiko bencana. Kemarin kita sudah rapat tingkat menteri, sehingga saya langsung ke sini supaya saya bisa ngomong kepada ibu bapak sekalian. Yang pertama, untuk yang mengungsi tercatat sekarang itu hampir 12.000 orang. Sebagian ada yang mengungsi mandiri di rumah keluarga dan di rumah saudaranya. Yang mengungsi di rumah keluarga dan saudaranya sudah terdata dan mereka dapat dana tunggu hunian. Sudah disalurkan oleh Pak Bupati. Ya, sudah Pak Bupati. Yang lainnya ada di hunian sementara. Hunian sementara sekarang paling tidak yang sudah ditempati sekitar 4/5 dari jumlah yang harus masuk ke Huntara. Yang sekarang dibangun ada 50 kopel. Mudah-mudahan akhir Agustus ini selesai. Saya kejar terus itu. Ya, pasukan TNI, Polri, masyarakat itu bekerja mengerjakan Huntara tahap 3. Nanti kalau itu selesai, yang sekarang masih ada di pos Konga, yang masih tinggal di tenda, nanti semuanya masuk ke Huntara. Kalau hitungannya hunian sementara, setelah semuanya masuk, semuanya tertampung di Huntara ini. Ya. Sehingga diharapkan nanti bisa seperti hunian sementara tahap 1, tahap 2. Bisa roda kehidupan berjalan. Ya. Ini Huntara dibuat sedemikian rupa bisa bertahan 2 tahun. Ya. Sebetulnya hunian sementara itu untuk menampung 1 tahun. Tetapi kita karena kondisi alam, kondisi gunung, sehingga didesain sedemikian rupa bisa bertahan 2 tahun dan lebih. Nah, kalau kita lihat, saya yakin 2 tahun cukup mampu. Sasarannya Agustus ini sudah bisa masuk ke Huntara semua. Jadi tidak ada lagi yang ada di pos-pos pengungsian yang dulu banyak, sekarang tinggal 1. Pos Konga itu nanti mudah-mudahan selesai. Udah itu selesai, masuk semua ke Huntara. Tentu saja begitu Bapak Ibu sekalian masuk ke Huntara bukan selesai permasalahan, bukan selesai bahwa Bapak Ibu sudah pindah di Huntara
selesai. Tidak. Selesai ketika Bapak Ibu sekalian pengungsi yang ada 12.000 itu masuk ke hunian tetap. Hunian tetap yang sudah ditentukan satu titik dulu, baru satu titik, yaitu di Noboleto. Noboleto itu kemarin dari Kementerian PKP akan membangun 500 rumah. Ya, 500 rumah dulu. Jalan masuknya ini sekarang sudah dibangun. Saya akan lihat, habis ini saya akan lihat ke sana. Itu jalan masuk itu baru diperkeras oleh pemerintah daerah. September, ya ini Pak Bupati tahu ya, September itu PU, berarti bulan depan, itu sudah ada yang ditunjuk kontraktornya untuk membangun jalan itu ke Noboleto. Kemudian untuk arealnya Noboleto itu akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemarin dirjennya sudah hadir rapat, sudah mengatakan, Pak Bupati juga hadir, akan mulai paling lambat Desember atau Januari sudah mulai membangun. Cepat itu bangunnya. Harapannya April 2026 sudah jadi itu. Sehingga nanti dari Huntara ini sebagian masuk ke hunian tetap. Sisanya bagaimana? Sisanya Pak Bupati sudah menyiapkan lahan di Huhe. Huhe itu bisa masuk semua. Ya. Karena itu nyambung dari Noboleto ke Huhe. Nah tentu saja ini bertahap, bertahap masuk, itu nanti akan dilanjutkan. Ya memang butuh waktu. Nah yang mau relokasi mandiri, ya ini sudah ada yang daftar. Ada 109 orang kepala keluarga yang mendaftar untuk relokasi mandiri. Jadi semula pas saya datang awal tuh udah ada 12 orang. Ini sekarang nambah 109, itu bisa lebih cepat. Jadi sepulangnya saya dari sini, nanti dari TNI, Polri, masyarakat itu akan bekerja untuk membangun hunian tetap bagi Bapak Ibu yang mengajukan mandiri. Itu pasukan yang sekarang ngerjakan Huntara, ya, yang tim gabungan yang sekarang ngerjakan Huntara, itu selesai membangun Huntara, mereka nanti akan membangun hunian tetap bagi yang minta mandiri. Nah, udah lihat kan contohnya rumah untuk mandiri? Udah lihat? Nah, silahkan daftar. Ada satu kelompok yang di Waidoko. Itu makanya ini relokasi itu tidak dipaksa Bapak Ibu sekalian. Kalau memang tidak punya ya nanti tunggu giliran. Mudah-mudahan tahap awal ke Noboleto, baru ke Kue. Tapi kalau yang lain, saya diantara yang hadir ini ingin untuk mandiri boleh, ya. Mandiri itu bisa cepat dikerjakan. Mungkin sebelum tahun 2026 itu sudah jadi. Karena kalau mandiri kan sifatnya nanti tukangnya datang ngerjakan masing-masing. Ya. Kemudian logistik makan minum, saya tidak dapat laporan Bapak Ibu kekurangan. Sebelum kesini juga saya telepon ke Badan Pangan Nasional terkait dengan cadangan beras pemerintah. Itu juga untuk Flores Timur didukung, ya. Bahkan tadi begitu telepon-teleponan langsung Pak Bupati disuruh bersurat, mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari masuk. Artinya untuk permakanan segala macam tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Kami juga bawa bantuan dan sedang memikirkan kalau nanti sudah masuk ke Huntap, mungkin ada simulasi-simulasi apakah perabotannya dan sebagainya. Itu antara lain perkembangan per hari ini, ya. Walaupun saya tidak tiap bulan datang, kami, ya,
Tapi perkembangan Bapak Ibu sekalian hari per hari kita ikuti terus. Saya tahu berapa yang sudah masuk Huntara, berapa yang masih di tenda, angkanya saya tahu semua. Kami tahu semua, ya. Kemudian kebutuhannya apa saja, bagaimana Huntap, itu kami tahu semua dan kami tidak tinggal diam. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin masih berprasangka ini kok lama, ya ini semuanya dalam proses karena negara kita besar. BNPB juga tidak bisa semuanya sendirian, harus koordinasi kiri, kanan, dan sebagainya. Jadi mohon bersabar, mohon dimengerti. Tapi artinya kami sebagai pemerintah pusat, ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga selalu menekankan bahwa untuk kepentingan rakyat itu tidak boleh main-main, harus menjadi prioritas. Ya, harus menjadi hal yang utama yang harus kita kerjakan. Jarak bukan menjadi halangan, kalau ada hambatan-hambatan dipecahkan. Nah, sejauh ini Bapak Ibu sekalian, ini semuanya berjalan ya. Kalau misal, tentu saja semuanya karena jumlah masyarakatnya banyak, puluhan ribu yang jadi korban, gunungnya juga tidak berhenti erupsi, ya semuanya membutuhkan waktu, membutuhkan masa, tetapi semua jenis hambatan itu semuanya insya Allah, alhamdulillah itu bisa dipecahkan. Ya, tentu saja kami dari pemerintah pusat juga minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian, kesadarannya bahwa semuanya dalam proses. Saya sangat senang kalau kita lihat Huntara tahap 1, 2 itu sudah berjalan kehidupan, memang serba kekurangan, kelemahan, itulah kalau kita sedang mengalami bencana. Mungkin seperti itu gambarannya. Setelah seharian kita tadi meninjau dari mulai Adonara, ya, kemudian Huntara, masyarakat penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki relatif tadi semangat ya, sudah masuk juga ke Huntara sebagian besar. Ini sekarang di samping tadi ada yang Huntap mandiri ya, yang tidak tadi kita lihat, ini adalah lokasi rencananya untuk Huntap tahap 1. Berdasarkan yang pertama tentu saja di luar kawasan risiko bencana Gunung Lewotobi laki-laki 8 km. Di luar jarak KRB, yang aman, ya? Ya di luar KRB. Jadi kalau gunung itu meletus di tahap 4, ya, yang tidak boleh dekat itu 7 kilo. Gitu. Masih aman. Jadi kalau informasi awal kan untuk yang penyintas itu 2000 KK ya, 2000 KK. Tapi tentu saja kan ada beberapa titik yang sudah disepakati, satu titik ini mungkin 500 KK. Setelah itu baru kita tawarkan lagi ke masyarakat gitu, karena kan masyarakat masih lihat-lihat ini. Tadi buktinya dengan adanya rumah contoh relokasi mandiri yang semula hanya 12 KK yang minta relokasi mandiri, sekarang sudah 109 dan saya yakin ini akan bertambah terus begitu. Kemudian nanti Pak Bupati melihat komposisinya. Jadi kalau bisa memang walaupun mereka itu dicabut dari tempat asalnya harus pindah, tetapi tidak berubah kampungnya, desanya gitu, sehingga paling tidak mereka bertemu dengan orang-orang yang sudah biasa sejak dia lahir, memang di situ hanya tempatnya aja berubah. Gitu. Lokasi ini dipilih oleh Badan Geologi, ya, bahwa ini lokasi ini aman dari erupsi. Yang kedua memang ya disediakan oleh Pak Bupati lahannya, karena kita tahu bersama ya, meskipun seperti di NTT, di Papua kelihatannya orang awam menganggap kan itu wah tanah banyak, kenapa milih yang susah. Tapi setelah kita datangi ya memang ada beberapa pertimbangan yang tidak mudah. Ada tanah ulayat, ada tanah adat begitu. Dan ini tanah yang betul-betul sudah tidak ada permasalahan. Ini belajar pengalaman Adonara kan, tadi dengar sendiri bahwa pada saat tahun 75 itu ada relokasi karena longsor besar ya. Mungkin tidak dipertimbangkan saat itu, hanya dipindahkan saja, ternyata 30 tahun kemudian kan timbul masalah itu. Jadi masyarakat yang di Elepati menganggap itu tanah nenek moyangnya, kenapa diambil oleh masyarakat Bugalima. Nah ini belajar dari pengalaman itu, makanya relokasi yang sekarang
memang kelihatannya agak lama ya, karena penyiapan tanahnya harus clear and clean, khususnya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dan ini juga sudah melibatkan semua kementerian lembaga, termasuk ATR BPN, kemudian Badan Geologi, jadi sudah semua unsur. Begitu. Memang sangat berat medannya ya, nanti rekan-rekan media sekalian tadi mengalami ya, dari jalan masuk sampai sini itu 6 km. Ini masih dilakukan pengerasan oleh pemerintah daerah. Tapi nanti akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PU, kemarin sudah rapat dengan Ibu Wamen ya. Sudah ada tender September sudah masuk, sehingga nanti kalau kita kesini lagi sudah lebih bagus tempatnya. Kemudian lokasinya di sebelah sini kiri itu ada dataran tuh. Di situ untuk pembangunan hunian tetap, namanya wilayah Nobeleto ya. Dari Kementerian PKP juga sudah meninjau ke sini. Sudah menyusun RAB, tentu saja proses penyiapan lahan juga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Tetapi inilah bentuk keseriusan pemerintah pusat di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo, dimanapun tempatnya di bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, karena ini warga Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Flores Timur ini, ya tidak ada kata yang tidak bisa, ya semuanya bisa. Dan alhamdulillah ini kalau lihat beberapa bulan yang lalu ini masih hutan belantara nih, tapi sekarang sudah bisa masuk jalannya. Walaupun tadi dengan segala keterbatasan, alhamdulillah kita bisa sampai di sini. Ya tentu saja ini jalan ini harus jadi dulu ya, terus distribusi material, tapi ini sudah diantisipasi karena rumah yang dibangun adalah rumah yang cepat cepat jadinya gitu ya. Ada namanya RISA, rumah instan sederhana, sehat ya, itu kepunyaan Menteri PKP, dan sebagai informasi sebagian besar sudah ada di sini, jadi tinggal dirakit.